Apa isi dalam Ka'bah? Tak sembarang orang yang bisa memasuki Ka'bah. Oleh sebab itu, banyak yang bertanya apa sebenarnya yang ada dalam Ka'bah itu. Apa benar dalam Ka'bah masih tersimpan berhala-berhala zaman dulu, sebagaimana yang dituduhkan kaum perusak Islam? Pemirsa, sebelum mengetahui isi dalam Ka'bah, ada baiknya kita mengenal dulu sisi luar Ka'bah yang belum secara umum dikenal oleh banyak orang. Pintu Ka'bah setinggi 2 meter dari lantai, naik dengan menggunakan tangga seperti tangga mimbar. Saat ini tangganya terbuat dari kayu berlapis perak yang dihadiahkan oleh salah seorang pengusaha India ke Ka'bah. Tangga tersebut tidak diletakkan di dekat Ka'bah, kecuali jika pintu itu akan dibuka untuk kunjungan dalam momen-momen tertentu tidak lebih dari 15 kali setahun. Lalu ada juga pancuran yang muncul dari atas atap di bagian tengah dinding rukun utara dan rukun barat. Pancuran itu disebut Mizab Rahmah. Mizab ini dibuat oleh Al-Hajjaj bin Yusuf dengan tujuan agar air tidak tergenang di atap Ka'bah. Pada tahun 959 Hijriah, Sultan Sulaiman Al-Utsmani mengganti ujungnya dengan bahan perak. Kemudian pada tahun 1021 Hijriah, Sultan Ahmad Al-Utsmani mengganti ujungnya dengan perak berukir yang ditulis dengan tinta biru berselang-seling emas. Pada tahun 1273 Hijriah, Sultan Abdul Majid Al-Utsmani mengirim pancuran air yang seluruhnya terbuat dari emas. Mizab atau pancuran air itulah yang ada sampai sekarang ini. Di depan Mizab terdapat Al-Hatim, yaitu bangunan melengkung setengah lingkaran yang kedua ujungnya berada di rukun utara dan barat dengan jarak 2,3 meter. Tingginya 1 meter dan tebalnya 1,5 meter. Bagian ini dibeton dengan batu pualam berukir dan di sepanjang bagian atas terdapat tulisan yang dipahat. Jarak dari tengah dinding bagian dalam ke dinding Ka'bah 8,44 meter. Ruang yang ada di antara keduanya disebut Hijr Ismail. Lalu bagaimana fisik dalam Ka'bah? Pemirsa beriman, sebagaimana yang diperlihatkan dokumenter Kerajaan Arab Saudi, isi dalam Ka'bah hanya berupa ruangan kosong. Berikut ada 7 bagian di dalam Ka'bah yang harus kita ketahui, agar terhindar dari fitnah orang-orang yang mengatakan bahwa Ka'bah berisi berhala zaman dulu. Bagian pertama adalah salah satu rukun atau sisi Ka'bah Al-Musyarrafah. Tampak di bagian atas terdapat bagian kain kiswah yang dipergunakan khusus untuk melapisi bagian tersebut. Bagian kedua, terdapat lemari di dalam Ka'bah. Posisi lemari ini tepat berada di depan pintu Ka'bah jika dilihat dari bagian dalam. Di atasnya biasa diletakkan alat pewangi dari asap kayu gaharu yang khusus untuk mengharumi ruangan Ka'bah. Biasanya hal ini dilakukan setelah prosesi pencucian Ka'bah. Di dalam lemari ini juga tersimpan semacam kapur pewangi yang beraroma mawar untuk membaluri dinding Ka'bah agar tetap wangi. Hal itu juga dilakukan setelah dinding-dinding Ka'bah dibersihkan dengan air zam-zam yang dicampuri dengan air mawar. Bagian ketiga ini adalah tempat sholat Rasulullah SAW ketika beliau memasuki Ka'bah. Raja-raja, gubernur-gubernur Mekah Al-Mukarramah atau tamu kerajaan selalu sholat di tempat ini sebelum memulai prosesi pencucian Ka'bah. Mungkin setelahnya kita berharap bisa menjadi orang-orang yang bisa ikut sholat di tempat ini. Bagian keempat merupakan bagian kecil di dinding Ka'bah berupa batu tertentu. Posisinya menghadap tempat sholat tadi. Pada batu tersebut tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dinding Ka'bah bagian dalam dibalut dengan batu pualam warna-warni dan dihiasi dengan ukiran bergaya Arab. Terdapat 7 papan yang menempel di dinding ini yang bertuliskan nama-nama orang yang pernah merenovasi atau menambahkan sesuatu di dalam Ka'bah atau Masjidil Haram. Dikatakan bahwa tembok Sadzarwan adalah bangunan tambahan pada Ka'bah yang dikerjakan oleh kaum Quraisy. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, tembok Sadzarwan termasuk bagian Ka'bah sehingga jemaah haji yang bertawaf harus berada di luarnya. Pendapat sebaliknya dikatakan oleh mazhab Hanafi. Menurut mereka, tembok Sadzarwan bukan merupakan bagian Ka'bah. Adapun mazhab Hambali memilih berada di antara dua pendapat di atas. Menurut mereka, menjauhi tembok itu sangat dianjurkan, tetapi seandainya jamaah melakukan tawaf di dalamnya, maka tawafnya tetap sah dan tidak sampai rusak.
Namun yang jelas, belum diketahui secara pasti kapan pertama kali tembok Syazarwan dibangun. Setiap kali Masjidil Haram dipugar, tempat-tempat di sekitarnya juga dipugar. Tembok Syazarwan mengalami pemugaran pada tahun 542 Hijriah, 636 Hijriah, 660 dan 1010 Hijriah. Bagian kelima adalah atap dalam Ka'bah yang penuh dengan ukiran-ukiran mengagumkan. Selain itu, atap tersebut juga dihiasi dengan lampu-lampu indah yang terbuat dari emas murni dan dari perhiasan-perhiasan indah lainnya. Sedangkan lantai Ka'bah dibuat dari batu pualam putih. Bagian keenam, ada sebuah pintu yang terdapat di dalam Ka'bah. Pintu ini bukanlah pintu utama Ka'bah. Pintu ini dinamakan pintu Taubat. Di dalam pintu tersebut terdapat tangga menuju ke atap Ka'bah. Bagian ketujuh adalah 3 pilar dari kayu gaharu terbaik. Panjang satu pilar sekitar 1/4 meter atau setengah meter berwarna campuran antara merah dan kuning. Ketiga pilar ini berjajar lurus dari utara ke selatan. Pada awal abad ini, tahun 2000-an, bagian bawah ketiga pilar retak yang kemudian diperbaiki dengan diberi kayu melingkar di sekelilingnya. Ketiga pilar ini dibuat atas inisiatif Abdullah bin Al-Zubair 3 abad yang lalu. Meski demikian, ketiganya masih tetap kokoh hingga saat ini. Tiang ini terbuat dari kayu yang terbaik dan disepuh dengan emas murni. Bagian atasnya terlihat kain kiswah, bagian dalam yang berwarna hijau. Tampak juga ada lampu-lampu kecil, tempat pengasapan kayu gaharu, dan wadah-wadah. Benda-benda tersebut adalah hadiah pemberian dari para khalifah, para sultan, para amir, dan para raja sepanjang sejarah Islam untuk Ka'bah yang mulia. Pemirsa beriman, terbukti sudah bahwa isi dalam Ka'bah tidak seperti yang dituduhkan oleh kaum perusak Islam. Adapun Ka'bah hanya sebagai simbol atau tanda agar kita sholat menghadap kepadanya, sehingga ketika beribadah kita serempak hanya menuju ke satu arah saja. Jadi ini bukanlah berarti kita menyembah Ka'bah, sebab kita tetap menyembah Allah, hanya saja menghadap ke arah kiblat, yaitu Ka'bah.